Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dr. Rahman Bayu di acara The Bayu Barokah Show. Kali ini episode ke-17 dengan bintang tamu yang sangat spesial. Pertama kalinya dokter spesialis berkenan datang untuk kedua kalinya ya dok. Yeah. Dengan Dr. Aninita Wulandari atau bisa kita sebut Dr. Anin spesialis anak. Terima kasih dok sudah berkenan datang kembali. Terima kasih. Ya, jadi ini karena yaitu dok semenjak kita mengumumkan membuka layanan tumbuh kembang, banyak yang bertanya tentang tumbuh kembang. Jadi insya Allah kita hari ini akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak ya dok ya. Oke. Sebelumnya ini karena kita live dok, mungkin kita sapa dulu dok. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Mohon maaf sebelumnya agak terlambat sedikit, kira-kira 20 menit atau hampir setengah jam. Lama itu ya. Ya, karena kebetulan dokter Anin ada pasien, kira-kira sih seperti itu. Iya. Oke, tapi segera aja mungkin ya dok ya kita mulai. Mungkin kita bahas dulu secara umum. Sebenarnya kalau ngomongin tumbuh kembang anak itu seperti apa dok? Secara definisi mungkin dok? Oke ya. Makasih dokter Bayu. Iya. Sebelumnya yang pertama memang tumbuh kembang itu adalah proses yang khas, yang spesifik itu hanya terjadi pada anak. Oke dok. Jadi dokter Bayu udah nggak tumbuh kembang lagi, malah udah kebanyakan. Iya siap dok. Jadi tumbuh kembang itu hanya terjadi pada masa anak dan itu sangat krusial, sangat penting, yang prosesnya harus kita kawal dengan baik untuk hasil yang optimal. Iya. Pertumbuhan itu adalah bertambahnya besar atau dimensi atau banyaknya sel pada tubuh yang terlihat dengan anaknya jadi makin besar, makin tinggi, makin berat. Oke, dok. Kalau perkembangan itu adalah pematangan, jadi pematangan fungsi organ-organ kita dalam nantinya bisa dia melakukan kegiatan harian dengan baik gitu. Jadi terkaitnya nanti dengan keterampilan motorik kasar, motorik halus, kemudian bicara. Nanti kita lihatnya yang paling gampang, anaknya sudah bisa jalan belum, sudah bisa loncat belum, sudah bisa bicara apa gitu. Oke, dok. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu masing-masing seperti itu. Dan memang itu harus dikawal dengan baik, karena kalau mungkin dokter Bayu pernah dengar 1000 hari pertama pada anak yang sangat memegang penting terkait dengan tumbuh kembang anak. Kalau tidak dikawal dengan baik, nanti hasilnya pasti akan ada masalah atau gangguan. Itu kurang lebih seperti itu untuk tumbuh kembang. Jadi memang tumbuh kembang itu sendiri secara definisi memang terpisah ya dok. Pertumbuhan dan perkembangan, di mana kalau pertumbuhan lebih ke fisik ya dok ya. Jadi tambah tinggi, tambah besar. Kalau perkembangan ke fungsi atau ke tadi ya istilahnya mulai dari pematangan ya dok ya, pematangan dari fungsi masing-masing organ tersebut. Atau keterampilan. Dan memang juga perkembangan itu memang nanti dibagi lagi jadi beberapa. Jadi perkembangan nanti ada perkembangan terkait perkembangan emosi, perkembangan inteligensi, nanti kita nilainya dengan IQ biasanya, kepintaran lah. Kemudian perkembangan sosial terkait dengan kita berharap anak itu bisa berinteraksi sosial dengan sehat, dengan wajar. Dan yang terakhir ada perkembangan mental. Jadi kita harapkan anaknya juga bisa baik dalam kegiatan harian nanti. Oke, ya. Tapi tentunya berarti berkaitan ya dok antara pertumbuhan sendiri dan perkembangan. Pasti. Kalau ngomongin pertumbuhan dan perkembangan, sebenarnya faktor apa aja dok yang mempengaruhi kayak gitu? Faktor yang berpengaruh sebetulnya hanya 2. Intrinsik, ekstrinsik. Kalau kita mau bilang faktor genetik sama lingkungan. Oke dok. Gitu. Kalau genetik itu kan bawaan dari orang tua. Jadi genetik itu sebenarnya modal dasar. Modelnya si anak ini bisa tumbuh dan berkembang seoptimal apa sih, itu adalah yang dibawa dari orang tuanya. Tapi faktor lingkungan itu nggak kalah penting, itu sangat penting karena nanti faktor lingkungan akan berpengaruh terhadap optimalisasi dari si modal dasarnya ini. Sehingga nanti mereka akan berjalan bersamaan untuk membentuk tumbuh kembang anak yang baik gitu. Kalau genetik jelas dari bawaan, kemudian lingkungan nanti ada 2, prenatal dan postnatal. Prenatal itu saat dalam hamil, semenjak janin dalam kandungan. Kemudian kalau postnatal setelah lahir. Makanya yang tadi saya sebut 1000 hari pertama kehidupan itu bukan dari anak lahir, tapi sejak hamil, pertama konsepsi. Jadi memang yaitu secara umum tadi dokter Anin membagi dari genetik sama lingkungan ya dok ya. Dimana kalau yang prenatal sama postnatal itu adalah yang terkait dengan lingkungan berarti dok?
Iya betul. Oke. Ya kalau genetik itu memang dari orang tuanya, yang mana lingkungan itu akan sangat mempengaruhi optimalisasi dari bawaannya. Ya, Oke dok. Berarti terus kalau kita kan itu secara tadi definisi, terus apa aja yang mempengaruhi dok. Sekarang kalau peran orang tua sendiri dok, sekiranya dalam pertumbuhan dan perkembangan ini sejauh apa dok? Coba mungkin bisa dikaji sedikit dok. Iya, peran orang tua sangat penting. Sangat penting karena anak itu nggak tahu apa-apa, anak itu tidak tahu apa-apa, dia tergantung penuh dengan orang tuanya. Jadi memang orang tua yang harus tahu, harus cari tahu, harus pintar untuk mengoptimalisasi tadi tumbuh kembangnya si anak. Kemudian tadi saya kembali ke lingkungan sedikit. Jadi lingkungan yang baik untuk anak itu sebetulnya intinya kita orang tua itu bisa memenuhi kebutuhan dasarnya si anak. Kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan dasar itu sebenarnya gampang, cuma 3. Asah, asih, asuh. Oke, dok. Gitu. Nah sekarang asih itu apa? Asih itu kebutuhan fisis, kebutuhan biomedis. Yang paling kita gampang adalah sandang, pangan, papan. Iya. Kemudian asuh, yang kedua asuh itu adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi anak butuh dipenuhi kebutuhan mentalnya, kita harus sayangi dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah asah. Asah itu adalah stimulasi. Dan stimulasi itu harus diberikan sedini mungkin. Dan itu semua saling berkaitan karena nutrisi tadi kita penuhi di ASI, kemudian stimulasi kita penuhi di asah, dan itu harus kita berikan sedini mungkin untuk optimalisasi tumbuh kembang tadi. Dan jadi peran orang tua adalah ya menyediakan itu. Orang tua harus menyediakan kebutuhan dasarnya anak gitu, harus. Dan kita harapkan nanti hasilnya akan baik. Oke dok. Nah, berarti sebenarnya itu sesuatu konsep yang tanpa kita sadari sih sebenarnya asih asah asuh ya dok. Atau tadi dokter Anin urutannya asih asuh sama asah ya dok ya. Asih asuh. Asah asih asuh. Maksudnya bahwa intinya asih itu yang berhubungan dengan kebutuhan dasar ya dok ya, sandang papan pangan. Kalau asuh ya mengasuh atau kasih sayang. Kalau asah lebih ke mengajari atau memberi stimulasi. Oke dok ya. Nah mungkin banyak pertanyaan juga yang maksudnya kita sering ya dok ya, maksudnya dari pengalaman karena kami juga punya anak, orang tua itu kadang tidak bisa sepenuhnya mendampingi putra putrinya gitu dok. Nah dengan tadi yang dokter Anin sampaikan, kewajiban orang tua untuk menyediakan asah asih asuh, mungkin beberapa bagian bisa terpenuhi gitu dok. Maksudnya ya taruhlah yang kebutuhan dasar tadi memang bisa terpenuhi, anak dapat makanan, dapat tempat tinggal, tapi beberapa kebutuhan lainnya tidak bisa benar-benar termaksimalkan. Itu kira-kira seperti apa ya dok ya? Ya, saya pun juga tidak bisa selalu di rumah. Jadi memang kendala untuk orang tua yang bekerja ya memang karena tuntutan juga. Nggak masalah, yang penting saat kita bekerja, saat kita menyerahkan atau memasrahkan anak dengan pengasuh, kita harus memastikan pengasuh itu memenuhi kebutuhan anak gitu. Jadi kebutuhan dasarnya anak itu harus tetap dipenuhi walaupun dia tidak dengan kita. Jadi dengan pengasuh terdekatnya, orang terdekatnya itu harus memenuhi kebutuhan tadi. Kemudian dan kita juga yang sering kita lewatkan adalah pola asuh. Jadi kadang pola asuh, misalnya dokter Bayu di rumah pola asuhnya sama anaknya sudah mau makan sendiri, diajak makan bareng-bareng, tapi dengan pengasuh karena dia mau cepet-cepet disuapin, yang penting makannya banyak, yang penting habis. Nah itu juga nggak bisa seperti itu. Jadi pola asuh juga harus konsisten gitu. Kemudian memang kalau yang terjadi hal-hal di luar keinginan kita, di luar pemantauan kita, ya memang itu nanti harus kita kaji lagi dan nantinya mungkin butuh solusi gitu. Cuman memang yang utama kita harus memastikan pengasuh itu memenuhi kebutuhan anak juga. Oke dok. Ya kompleks, maksudnya sebenarnya case per case juga ya dok ya. Tapi pada dasarnya seperti yang disampaikan dokter Anin ya, kita semua pasti punya aktivitas di luar rumah, yang mana ketika usia tertentu anak itu posisinya di rumah, tidak bisa 24 jam bersama orang tua. Yang ketika bersama pengasuh ya maka asah asih asuh itu harus benar-benar kita upayakan untuk didapatkan semua ya dok ya. Oke. Terus untuk sebagai gambaran aja dok, sebenarnya kan ketika anak itu ketemu dengan dokter, mungkin dengan pas ada keluhan gitu dok, terus dokter Anin mungkin sebagai dokter spesialis anak kok melihat
ada pertumbuhan atau perkembangan yang belum mencapai di usianya. Itu biasanya dokter Anin seperti apa dok? Biar ada gambaran dok. Oke. Sebetulnya sih kami semua dokter anak itu punya kewajiban untuk men-screening tumbuh kembang. Jadi bukan saya saja atau dokter-dokter yang khusus di tumbuh kembang. Kami semua dokter spesialis anak itu wajib melihat tumbuh kembang anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling gampang pasti kita akan ukur parameter pertumbuhannya. Parameter pertumbuhan yang tadi saya sebutkan, berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar kepala. Kalau untuk perkembangan nanti ada beberapa alat screening yang memang sering kita pakai untuk anak, yang nanti dia akan mengevaluasi beberapa keterampilan dasar seperti tadi saya bilang, bicara, kemudian motorik kasar seperti jalan, loncat, kemudian motorik halus, sama kegiatan harian atau personal sosial. Jadi nanti ada alat screeningnya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bahas pertumbuhan pun itu nggak cuman kasat mata ya dok ya, maksudnya benar-benar harus diukur. Tadi untuk tinggi badan, berat badan, bahkan sampai lingkar kepala. Betul. Dan itu pun nanti ada kurvanya sendiri. Kemudian kita juga misalnya untuk bayi prematur juga nanti ada kurvanya tersendiri. Jadi sesuai kebutuhan masing-masing anak. Apalagi yang perkembangan ya dok, ada toolsnya masing-masing. Nah terus ini dok, kalau kebetulan nih putra putri dari pemirsa ini kan alhamdulillah sehat. Ketika sehat itu kan ya istilahnya mungkin awal-awal dulu ketika lahir kontrol awal imunisasi, ketemu dokter spesialis anak. Tapi setelah berjalan sekian bulan atau sekian tahun imunisasi sudah terpenuhi misalnya seperti itu dok, nggak pernah lagi ketemu dokter spesialis anak sehingga tidak terscreening atau istilah tidak terpantau oleh dokter spesialis, yang mana orang tua kan kadang nggak aware dok, ternyata ini ada keterlambatan baik dalam pertumbuhan atau perkembangan. Itu baiknya gimana ya dok? Ya betul. Sebetulnya karena tumbuh kembang ini sangat penting pada anak, dan itu juga sudah dipahami betul oleh pemerintah sebetulnya. Jadi bahkan tuh ada peraturan Menteri Kesehatan terkait pemeriksaan tumbuh kembang pada anak gitu. Jadi sebetulnya itu sudah diatur dari tahun 2014 bahkan. Jadi dari kementerian pun sudah mengatur anak itu sampai usia 12 bulan itu sakit atau tidak sakit, imunisasi atau tidak, itu harus kontrol untuk pemeriksaan tumbuh kembang. 3 bulan sekali. Kemudian untuk anak yang kurang dari 6 tahun itu harus kontrol tiap 6 bulan sekali. Itu khusus untuk tumbuh kembang saja. Jadi bukan karena dia sakit terus kebetulan periksa akhirnya kita lihat dia telat, sebenarnya memang harusnya sudah kontrol gitu. Dan sebetulnya di buku KIA pun itu ada pemeriksaan sederhananya. Jadi kalau orang tua, karena kadang kebanyakan buku KIA masih rapih ya, masih bagus karena nggak pernah dibuka. Jadi kalau misalnya orang tua lagi longgar, sebenarnya bisa untuk baca-baca KIA biar tahu, oh kok anak saya belum bisa ini ya, coba deh periksa gitu. Tapi sebetulnya harusnya 3 bulan sekali sebelum usia setahun, sama 6 bulan sekali sebelum usia 6 tahun. Dok, bahkan itu ada anjurannya dok ya? Ada di peraturan Menteri Kesehatan. Ada di peraturan Menteri Kesehatan. Sejak tahun 2014. Itu hanya untuk screening saja oleh dokter spesialis anak ya dok ya? Sekali lagi untuk anak yang kurang dari 1 tahun per 3 bulan di peraturan seperti itu, kurang dari 6 tahun adalah per 6 bulan ya dok ya? Nah mungkin selanjutnya dok, sebagai gambaran ketika tadi dokter menyampaikan yaitu anjurannya atau aturannya screening per 3 bulan dan per 6 bulan tadi, itu gambarannya pemeriksaannya akan seperti apa dok? Dan ya mungkin sebatas gambaran aja supaya pemirsa juga ada gambaran ketika memang diketahui atau kapan itu dikatakan terlambat, terus ketika itu diketahui terlambat baik pertumbuhan atau perkembangan, nanti gambarannya dari dokter spesialis anak akan menganjurkan atau mengarahkan seperti apa dok? Yang jelas gangguan pertumbuhan dengan gangguan perkembangan terapinya akan sangat berbeda, solusinya juga berbeda, tapi memang mereka sebetulnya saling berkaitan. Jadi anak yang kurang nutrisi itu umumnya dia pasti misalnya pendek, kemudian mungkin dia akan sulit belajar, nah berarti itu tumbuh kembangnya jelas terganggu gitu. Kalau saat pemeriksaan yang tadi saya bilang, kita ngukur parameter berat badan, panjang badan, tinggi badan, lingkar kepala, kemudian screening toolsnya untuk perkembangan ada sendiri, dan kita nanti juga kalau biasanya kami kalau ada penyuluhan untuk orang tua atau kami lagi konsul di poli, itu biasanya kita suka bilang, jadi ada beberapa red flags atau
tanda bahaya Oke, Dok. pada tumbuh kembang anak gitu. Sebenarnya banyak sekali, tapi yang gampang, yang utama itu kita yang akan pertama kasih tahu 3 bulan anak harus bisa tengkurap misalnya. Kemudian 8 bulan anaknya harus bisa duduk tegap. Kemudian 12 bulan berdiri, 14 bulan sudah bisa berjalan, dan nanti 2 tahun dia bisa loncat atau naik tangga. Kemudian bicara banyak lagi parameternya, tapi yang paling gampang setahun harus bisa ngomong mama papa yang jelas. Dan usia 3 tahun anaknya harus bisa bicara dimengerti. Jadi kalau itu saat di rumah orang tua misalnya, kok anak saya udah setahun tapi belum bisa manggil saya, nah itu berarti harus periksa. Atau misalnya anak sudah 3 tahun ngomongnya masih nggak jelas, ini ngomong apa, berarti harus periksa gitu. Dan masih banyak red flags yang lain. Kemudian kalau berat badan, pada prinsipnya anak itu berat badannya harus naik. Jadi kalau ada ibu-ibu yang anaknya berat badannya nggak naik, terus masih santai-santai aja, salah. Harus periksa gitu. Berat badan anak harus naik. Kita juga ada growth chartnya, ada kita sebutnya growth velocity. Jadi kenaikan berat badan yang optimal, nah itu harus terpenuhi. Karena memang ya saat ini karena nutrisinya juga mungkin kurang baik, kurang optimal. Jadi akhirnya pertumbuhannya kurang baik juga. Oke, Dok. Berarti sebenarnya ini ya, Dok, tadi yang dokter sampaikan itu red flag itu kondisi-kondisi di umur sekian belum bisa melakukan keterampilan tertentu seperti itu, Dok. Berarti sebenarnya kalau dengan yang dokter sampaikan tadi per 3 bulan, per 6 bulan diperiksa itu sebenarnya tidak harapannya tidak sampai terjadi red flag, sudah terdeteksi gitu ya, Dok ya. Dan sudah bisa dilakukan intervensi, misalnya ada keterlambatan berupa terapi seperti itu ya, Dok ya. Stimulasi. Sebenarnya kalau terapi itu kita lakukan di tempat kami, di klinik atau di rumah sakit yang punya fasilitas terapi tersebut. Nanti terapinya juga ada beberapa macam, tapi orang tua pun sebetulnya harus tetap melakukan stimulasi di rumah, karena yang paling banyak berinteraksi dengan anak itu ya orang tua yang di rumah. Terus ini, Dok, kalau dari kembali ke tadi yang Dokter Anin sampaikan, sebenarnya kan faktornya banyak, Dok, mulai dari genetik, lingkungan pun ada prenatal sama postnatal atau sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. Ketika pada kondisi saat ini si anak itu udah lahir, berarti apakah itu memang bisa dioptimalkan untuk mengintervensi yang setelah kelahiran, Dok? Karena kan saat kalau taruhlah genetik itu kan sesuatu yang tidak bisa diubah-ubah. Terus sebelum kelahiran atau saat kehamilan juga kadang kan walaupun itu memang kalau orang tua dari awal aware sehingga itu bisa dimaksimalkan, tapi ketika anak itu sudah lahir kan berarti faktor itu juga tidak bisa dipengaruhi lagi ya, Dok ya. Nah itu apakah dengan kondisi-kondisi tertentu tadi bisa dioptimalkan, Dok, setelah lahir gitu, Dok? Bisa, jawabannya bisa. Tapi kita punya batas usia, kalau kami sebetulnya di batasnya adalah 2 tahun. Jadi 2 tahun sesudah kelahiran tuh masa kritis, masa utamanya anak dalam pertumbuhan otak, kemudian nutrisinya harus baik seperti itu. Tapi memang tetap sampai usia 3 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun itu sebetulnya masih tetap berpengaruh. Sebetulnya pada saat setelah lahir sampai usia 2 tahun itu dia pertumbuhan otaknya sudah sampai 80%. Jadi setelah 2 tahun itu tinggal sisa, tinggal 15%-an gitu. Jadi nanti kita juga kurang optimal biasanya. Tapi memang saya rasa saat ini dokter kandungan juga udah luar biasa untuk nutrisi ibunya. Jadi kami sih biasanya harapannya di prenatal juga sudah cukup baik. Kemudian postnatalnya sebenarnya justru kadang yang kurang ini di postnatal, karena kadang ya itu tadi karena anaknya baik-baik saja atau orang tua kurang aware misalnya. Jadi akhirnya sering tidak termonitor dengan baik gitu. Tapi sebetulnya setelah lahir tuh banyak yang bisa kita lakukan. Yang pasti nutrisi yang baik, stimulasi yang baik. Karena stimulasi pun juga baru kita kasih postnatal. Stimulasi tidak dapat diberikan pada saat dalam kandungan. Berarti kalau ngomongin stimulasi memang setelah lahir ya, Dok ya, tidak mungkin dilakukan sebelum lahir. Kalau tadi yang prenatal atau saat kehamilan yang dimaksimalkan adalah nutrisi. Gitu. Kira-kira seperti itu ya, Dok ya? Nutrisi ibunya. Karena juga nggak mungkin kalau misalnya Dokter Bayu lihat ada ibu-ibu hamil pucat, anemi, terus berharap anaknya tidak pucat, ya nggak mungkin. Ibunya pucat, anaknya pasti pucat. Ibunya anemi, pasti anaknya anemi gitu. Jadi pasti nggak akan baik. Jadi masing-masing tahapan itu akan berpengaruh, cuman
untuk intervensinya akan berbeda dok ya. Iya. Kalau pas di perut atau pas di kehamilan ya mungkin yang dimaksimalkan nutrisi tadi ya dok ya. Iya. Oke, terus kalau ini mungkin menyangkut juga dok, maksudnya ketika bayi itu tadi kan kita menyinggung yang masa kehamilan ya dok ya. Untuk bayi yang misalnya lahir prematur itu kira-kira seperti apa ya dok ya? Apakah memang ada tahapan tumbuh kembang yang secara tahapan itu akan jadi berbeda gitu, secara umum aja dok? Iya, bayi prematur pasti berbeda. Jadi memang saat ini bayi prematur itu sebetulnya sudah cukup baik penanganannya karena mungkin perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Oke, dok. Bayi prematur dulu itu sulit, lebih sulit dan lebih biasanya lebih tertinggal, tapi yang sekarang lebih baik. Kemudian mereka itu memang kecil biasanya beratnya, kemudian padahal kebutuhan nutrisinya sebetulnya lebih besar, gitu. Sementara nanti misalnya bayinya usia kehamilannya baru 32 minggu sudah lahir, refleks minumnya masih jelek, akhirnya nggak bisa minum juga, akhirnya tidak optimal seperti itu. Jadi bayi prematur sebetulnya bisa berkembang seperti anak normal. Tapi itu tadi orang tua harus aware, harus kontrol rutin. Kita nanti akan mengawal tiap fasenya. Misalnya nanti ada kesulitan apa bisa dikonsultasikan. Kemudian harapannya yang normal anak prematur itu, bayi prematur sudah harus bisa catch up atau mengejar seperti anak normal. Itu harapannya sebelum usia 2 tahun. Jadi 6 bulan sampai ke 2 tahun biasanya sudah ada catch up. 80% di 1 tahun sudah catch up gitu. Nah, kemudian untuk perkembangan sendiri dan pertumbuhan kita punya tadi saya bilang chartnya sendiri, screeningnya juga ada caranya sendiri. Jadi itu nanti kami yang kerjakan. Gitu. Tapi memang khusus memang untuk bayi prematur. Oke, dok. Ya mungkin itu sebenarnya sangat terjawab ketika orang tua aware ya dok ya. Maksudnya tadi dengan ternyata ada anjuran atau arahan bahkan bentuknya peraturan pemerintah ya dok ya. Tadi yang per 3 bulan sampai per 6 bulan. Nah itulah kenapa kita ambil judul ini dok, pentingnya pemahaman tahapan tumbuh kembang orang tua, tumbuh kembang anak. Jadi orang tuanya itu harapannya paham gitu ya dok ya. Paling nggak dengan paham itu dia paham pentingnya seperti apa. Walaupun untuk tahapan-tahapan detailnya nanti tetap di screening oleh dokter spesialis anak. Oke. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan dulu ya dok ya dari pemirsa. Minta tolong mas Mbak. Oke, dari @andini.ma, siang dok, anak saya usia 3 tahun bicara belum lancar, jika ditanya malah mengulangi. Ya, mungkin pertanyaannya agak lebih detail dok, maksudnya. Kalau misalnya bisa dijawab ini nggak apa-apa, tapi kalau memang secara umum aja juga nggak apa-apa dok. Perkembangan bahasa nanti ada tahapnya sendiri, ada parameternya sendiri. Kita harus ngelihat, kalau tadi saya pertanyaannya kurang spesifik sebetulnya, jadi hanya maaf mas tadi, pertanyaannya mas hanya belum lancar. Nah, belum lancarnya itu nanti kami harus gali lagi belum lancarnya itu seperti apa gitu. Mungkin itu cuma dijelaskan jika ditanya malah mengulangi, mungkin cuma sebatas itu sih dok. Nah itu dia, itu kurang spesifik. Jadi baiknya memang periksa, tapi yang pasti yang tadi saya bilang kalau untuk refleks sendiri 3 tahun dia harus bisa bicara dimengerti. Jadi dia harus sudah mulai cerita, dia udah harus bisa menjelaskan, misalnya dia mau sesuatu, mama aku mau makan misalnya, mama aku mau minum, itu sudah harus jelas. Kemudian dan komunikasi itu terjadi di antara pengasuh dengan anak, jadi terjadi interaksi atau komunikasi gitu. Nah kalau tidak terjadi atau ada masalah dalam hal itu berarti harus segera periksa. Oke dok ya. Ya mungkin karena memang karena ini sebatas itu pertanyaannya, Dokter Anin bisanya jauh sejauh itu ya dok ya. Selebihnya memang harus diperiksa lebih lanjut ya dok ya. Banyak yang harus saya tanyakan lagi. Siap dok. Lanjut dari @Lia Krismiati, dokter boleh tidak konsul berat badan anak tapi anaknya tidak ikut soalnya mau ke rumah sakit bawa anak takut. Dok. Konsul berat badan anak boleh, boleh aja. Tapi memang baiknya saya periksa anaknya. Iya juga. Jadi kalau nanti kita saya bisa tanya banyak dari orang tuanya. Jadi kita kalau di dokter bayi juga pasti tahu kita ada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Saya bisa menjalankan proses anamnesisnya dengan lengkap dengan orang tua atau pengasuh, tapi saya tidak bisa menjalankan proses pemeriksaannya terhadap pasiennya. Jadi mungkin nanti data yang saya dapat ya
kurang. Oke, gitu. Dok, Tapi iya. bisa atau tidak bisa. Oke. Karena memang harus objektif ya dok ya. Maksudnya pemeriksaan taruhlah pertumbuhan dan perkembangan itu ada data-data objektifnya yang harus didapat langsung dari si anak, diukur, ditanya-tanya dan sebagainya, sehingga memang baiknya si buah hati ikut ya dok ya. Iya, betul. Nah, maksudnya kita sekalian menyampaikan aja bahwa sebenarnya kita Rumah Sakit Umi Barokah juga dengan kondisi saat ini sudah memaksimalkan atau menjalankan protokol ya dok ya untuk melindungi semua baik pencegahan melakukan pencegahan baik untuk dokter, para medis terutama untuk pasien, apalagi ketika anak datang kira-kira sih seperti itu dok. Jadi mohon harapannya tidak usah takut untuk datang ke rumah sakit membawa anak untuk periksa ke dokter spesialis anak atau dokter Anin spesialis anak. Ya. Dan itu tadi dokter Bayu, jadi masalah tumbuh kembang ini karena waktunya berjalan terus, jadi nggak bisa nunggu COVID selesai. Betul juga ya dok ya. Karena nanti keburu masa emasnya lewat, ya akhirnya kita juga perbaikannya tidak optimal. Ya. Itu yang sangat disayangkan nantinya. Jadi berpacu juga ya dok ya dengan waktu, jangan sampai nunggu COVID selesai, tapi waktu emasnya sudah terlewatkan, kira-kira seperti itu. Oke, dari Trinda Ridut, halo dokter Anin, anak saya berumur 2 bulan, kok sudah bisa angkat kepala ya, bahaya atau tidak? Nah ini malah cemas karena perkembangannya terlalu cepat mungkin dok. Jadi malah cemas, gimana dok? Iya, kalau 2 bulan bisa angkat kepala nggak bahaya, nggak apa-apa. Oke, nggak ada masalah. Yang bahaya kalau udah 3 bulan dia nggak bisa angkat kepala, nah itu bahaya. Gitu. Mungkin kalau anak saya 3 bulan kok udah bisa salto, mungkin itu yang berbahaya dok. Mungkin itu salah ngitung umur kali. Iya, salah ngitung umur. Jadi ininya nggak bahaya dok ya. Kalau 2 bulan udah bisa angkat kepala malah nggak apa-apa. Kalau 3 bulan belum bisa angkat kepala, nah itu malah harus periksa. Oke. Lanjut dari Yanti SY9707. Anak saya usia 17 bulan tapi ngomongnya di tahap maem, mbah, apa apa normal ya dok ya? 17 bulan. Ya. Lagi-lagi ini kurang spesifik. Oke dok. Intinya anak udah bisa nyebut, berarti kan itu hanya dikasih 4 kata ya. Maem, mungkin kata mbah, apa ini. Kalau memang sudah jelas, sebenarnya sudah cukup baik, tapi masih ada beberapa hal yang harus dilihat. Bukan hanya dia bisa ngomong berapa kata ya, atau misalnya jelas atau tidak, enggak. Jadi masih banyak yang harus kita cari lagi gitu. Ini keterangannya kurang lengkap lagi. Oke dok ya. Ya mungkin kan kadang orang tua tuh cenderung membandingkan dengan pengalaman anak sebelumnya atau pengalaman anak di sekitarnya. Jadi cuma sebatas itu ketika ya ini saya membayangkan ya dok ya di posisi pemirsa atau pasien itu mereka melihat di sekelilingnya anak tetangganya, anak saudaranya udah bisa apa, atau anaknya yang pertama dulu sudah bisa apa di tahun usia keberapa. Nah itu jadikan pengalaman atau patokan untuk membandingkan. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu ya dok ya. Ada pemeriksaan spesifik, baik pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan yang itu harus objektif dan terukur gitu ya dok ya. Oke. Next. Dari @ida2804, anak saya 8 bulan, maamnya lahap banget, cemilan bayi mau, masih ASI, tetapi kenapa berat badan naiknya dikit-dikit dok? Oke. Yang pertama masalah makan. Berarti ini bicara terkait dengan masalah makan. Masalah makan itu banyak, tapi saya hanya jawab yang ini dulu. Intinya berat badan naik dikit-dikit itu maksudnya apa saya nggak tahu. Yang pertama. Jadi berat badan naiknya sedikit-sedikit tuh berapa ons atau berapa kilo, kemudian kenaikannya apakah sudah sesuai apa belum, itu saya harus tanya jelas dikit-dikitnya tuh seberapa. Kemudian masih ASI saya harus tanya juga ASInya berapa kali sehari. Anak usia 8 bulan kalau dia masih ASI misalnya setiap 2 jam masih netek terus dok misalnya gitu, ya otomatis makanan atau MP ASInya jadi berkurang karena dia kenyang dengan ASI. Akhirnya ya berat badannya nggak bisa optimal. Kemudian cemilan bayi itu cemilan bayi mau maemnya lahap banget. Nah maemnya juga harus saya tanya maemnya tuh maem apa. Iya karena maem kerupuk kah atau misalnya maem bubur lemuk kah gitu. Jadi itu nggak bisa, harus saya gali lagi lebih dalam, harus konsul. Ya jadi intinya sih karena ini ya dok, informasinya cuma sebatas itu. Jadi padahal untuk
salah atau enggak itu harus benar-benar detail sekali. Jadi kalau kita atau pasien ketemu dokter Anin pasti akan ditanya lebih jauh seperti itu ya dok ya kira-kira. Jadi bisa diputuskan. Betul. Jadi juga kalau dokter Bayu lihat dari beberapa pertanyaan ini kan sebetulnya ada aja masalah tumbuh kembang, tapi mungkin ya orang tua mungkin masih merasa ya sudahlah nggak apa-apa atau apa, akhirnya mungkin hal-hal yang seperti ini bisa terlewatkan, terabaikan ya dok ya. Dan itu bisa bahaya untuk tumbuh kembang. Oke dok. Atau sebaliknya dok, mungkin orang tua tuh yang berlebihan itu bisa nggak sih dok ya? Kok anak saya kok belum bisa ini belum bisa itu, padahal sebenarnya itu masih normal. Itu sering terjadi juga nggak dok? Maksudnya untuk perbandingannya jadi dok sebaliknya. Lebih jarang ya dok. Lebih jarang terjadi. Lebih banyak yang menganggap anaknya baik-baik saja ternyata tidak terabaikan ya berarti ya. Lebih banyak yang seperti itu. Lanjut dari @fitri_suryo, bayi umur 20 hari sering cegukan, gumoh lewat mulut dan hidung tiap habis minum ASI. Gimana dok? 20 hari. Ya. Bayi sering gumoh dan cegukan itu masih wajar. Tapi memang ada tanda bahayanya. Jadi kapan gumoh itu dibilang normal, kapan gumoh itu jadi nggak normal lagi, itu ada tanda bahayanya. Yang pasti kalau dia sering gumoh tapi kenaikan berat badannya baik, kemudian gumohnya juga tidak banyak, tidak ada darahnya, itu masih nggak apa-apa. Kemudian pada prinsipnya gumoh pada bayi itu normal, tapi harus mulai berkurang atau mulai berhenti gumoh itu sekitar 3-4 bulan. Jadi gumoh fisiologis atau gumoh yang wajar itu sebelum 3 bulan. Kalau setelah itu masih sering, periksa. Harus dikonsulkan ya dok ya. Ya lanjut mungkin mas untuk pertanyaannya. Banyak juga ya. Iya dok. Alhamdulillah banyak. @Deni binti Sonep, dok mau nanya untuk persiapan MPASI bayi riwayat prematur itu ngikutin usia real atau usia koreksi ya dok ya? Ya, MPASI. Iya dok. MPASI itu jadi ada 4 syarat MPASI. Ada 4 syarat MPASI. Yang pertama, dia harus tepat waktu. Jadi pemberiannya tepat waktu. Kita kalau memberikan patokan adalah 6 bulan gitu. Nanti saya akan kaitannya dengan itu 6 bulannya usia real apa usia apa. Kemudian yang kedua harus aman. Jadi MPASI-nya harus aman dan higienis. Dia dibuat dengan cara yang baik, aman, kebersihannya terjamin. Kemudian yang ketiga harus adekuat. Adekuat itu artinya dia memenuhi nutrisi si anak. Jadi jangan sampai kita ngasih MPASI tapi nutrisinya sebenarnya MPASI-nya kurang baik. Atau misalnya kita kasih MPASI misalnya bubur yang kita suka beli sembarangan misalnya, padahal nutrisinya kurang. Nah itu tidak boleh, tidak dianjurkan. Dan yang terakhir diberikan secara responsif, artinya orang tua ada interaksi dengan anak saat pemberian MPASI. Karena itu kaitannya sama nanti anak supaya gampang makan. Jadi ya saya sedikit nyinggung lah, makan itu sebenarnya keterampilan juga pada anak. Jadi kita harus ngajarin anak keterampilan makan. Jadi sehingga makan itu harus diberikan dengan responsif. Nah, kemudian untuk tepat waktu tadi itu ada tanda kapan dimana anak sudah boleh diberikan MPASI. Kalau anak belum memenuhinya, tidak boleh diberikan MPASI. Oke, dok. Jadi yang pertama anak itu harus sudah bisa duduk dan lehernya sudah tegak tanpa dibantu. Kemudian yang kedua anak terlihat pengen. Jadi kalau misalnya kita makan terus dia ngeliatin kayak kepengen gitu, nah itu berarti dia sudah siap untuk MPASI. Oke, dok. Dan yang terakhir anak itu cenderung lapar. Jadi walaupun sudah diberikan ASI dengan rutin tapi dia masih terlihat lapar, terus berarti dia sudah waktunya MPASI. Karena MPASI itu artinya makanan pendamping ASI. Jadi makanan yang kita berikan untuk memenuhi nutrisi yang sudah tidak bisa dipenuhi oleh ASI. Nah biasanya itu usia 6 bulan. Jadi kalau untuk bayi prematur yang sudah memenuhi syarat untuk bisa MPASI tadi, harus diberi MPASI. Oke dok. Walaupun kan itu dua faktor ya dok. Usia koreksinya. Belum sesuai dengan 6 bulan. Pokoknya kalau dia sudah siap MPASI, dia harus MPASI. Sebetulnya untuk bayi normal kita sekarang kadang bisa mulai MPASI lebih awal di usia 4 sampai 6 bulan tadi. Jadi sudah bisa mulai lebih awal. Tapi kenapa kami bikin di usia 6 bulan? Supaya general. Jadi supaya ibu-ibu gampang 6 bulan harus MPASI. Oke, dok. Tapi sebenarnya kalau didetailkan itu ada beberapa hal yang memang harus terpenuhi ya dok ya. Tadi harus sudah bisa duduk terus leher tegak tanpa bantuan, terus sudah
apalagi tadi dok? Menunjukkan ketertarikan ya terhadap dok ya. makanan. Nah, jadi dia kalau melihat orang tuanya makan sudah kayak kepengen dan Tampak lapar ya dok ya. Walaupun sudah disusui dengan sering. ASI. Oke. Terus kalau yang sebelumnya tadi dok bahwa apa yang harus dipenuhi tadi kan syarat MPASI. kalau tadi itu ya, kalau yang sebelumnya tadi apa? Jadi supaya nggak syarat rancu. MPASI sama tanda yang harus dipenuhi oleh anak. Oh oke. Memulai. Oh ini syarat MPASI-nya, ini Iya. tanda yang harus dipenuhi oleh si Betul. anaknya. Oh oke dok, siap dok. Gitu. Next, @Elisasha dok, untuk tummy time pada bayi apa juga berpengaruh untuk tumbuh kembang bayi lebih baik dan amannya sejak umur berapa ya? Tummy time. Tummy time. Oh tummy time, maaf dok. Saya kok malah nggak tahu ya tummy time itu apa dok? Mungkin bisa Ketawain. sekalian dijelaskan. Iya, tummy time itu intinya buat gampang tengkurap. Oh, Jadi oke, anak dok. ditengkurapkan supaya otot perutnya lebih Oh kuat. tummy itu dari perut ya maksudnya? Ya, Oke, sorry, betul. dok. Jadi ditengkurapkan sebetulnya bisa mulai setelah dia mulai ada refleks angkat kepala. Karena kaitannya sama nanti kalau dia nyungsep kepalanya nempel ke alas, itu dia udah bisa balik sendiri gitu. Oh Jadi ya, tidak terjadi sesuatu malah, yang tidak iya. diinginkan. Oke, dok. Nah, jadi sebenarnya bisa dimulai sedini mungkin, atau kalau misalnya orang tua juga sudah bisa punya waktu untuk selalu mendampingi, ya berarti bisa dimulai. Oke. Gitu. Iya. Jadi bisa dimulai. Bisa dimulai ya dok ya. Oke. Ya next pertanyaannya masih banyak dok ternyata Oh, dok. oke. Nggak apa-apa. Dari @Aryo Pradityo, anak umur 4 bulan sering cegukan saat tertawa lama. Apa itu normal? Ada tips untuk mencegahnya? Nah, mungkin orang tuanya ini dok sering melucu gitu. Jadi tertawa terus cegukan gitu. Iya. Sering cegukan itu juga normal pada Oke. anak. Tapi kalimat seringnya itu saya nggak tahu seberapa sering maksudnya ya. Oke. Maksudnya ya, jadi seberapa sering ketawanya, seberapa sering cegukannya, Oke. Durasinya berapa lama, saya kurang dapat informasi yang jelas. Tapi cegukan pada anak itu masih normal. Masih Gitu. normal. Termasuk saat ketawa dok. Pasti. Oke, lanjut. Sylvia Herviadi, pemberian ASI pengaruhnya besar banget nggak dok terhadap tumbuh kembang dan kecerdasan anak? Ya. Besar. Besar ya dok, pasti. Pokoknya oh ya, kebetulan kita tanggal 1 sampai 7 Agustus itu Oh, pekan, iya. Pekan breastfeeding ya, dok, week. ya. Jadi pekan menyusui sedunia. ASI itu nggak bisa digantikan dengan formula, tapi ya memang pada beberapa keadaan atau kondisi tertentu ya terpaksa pakai formula. Sebenarnya kalau untuk pembahasan ASI itu sangat banyak. Tapi jelas berpengaruh karena jadi untuk paling gampangnya terkait sama IQ. Oke dok. Memang dari penelitian anak yang mendapatkan ASI itu IQ-nya lebih lebih tinggi dibandingkan anak yang formula. Kemudian pemberian ASI atau ASI eksklusif itu memang secara jelas itu mengurangi insiden alergi pada anak. Nah, anak yang sering alergian akibatnya nanti otomatis pertumbuhannya sering terganggu. Iya, dok. Misalnya dia berat badannya jadi susah naik, Oke. jadi ya berpengaruh besar. Oke. ASI sangat berpengaruh. Sebisa mungkin ASI, pokoknya ASI. Kalau misalnya terpaksa atau ada indikasi tertentu, baru kita formula. Oke. Gitu. Ya, jadi secara umum jawabannya sangat berpengaruh ya dok ya, dengan pengaruhnya itu tadi yang dijelaskan dokter Anin. Jadi sebisa mungkin dimaksimalkan dengan ASI ya dok ya. Oke. Next Eti Anita Dewi, dok, penambahan berat badan bayi usia sebulan normalnya tambah minimal berapa gram ya dok dari BB ketika lahir? 1 kilo. 1 kilo. Buat gampang. 1000 Tapi gram. sebetulnya kami secara teori sebetulnya minimal 7 ons atau 700 gram. Oke dok. Dalam 3 bulan pertama. Jadi setiap bulan harus 700 gitu. Itu minimal. Tapi baiknya atau optimalnya adalah 1 kilo. 900 gram sampai 1 kilo. Oke dok ya. Selama 3 bulan pertama dok. 3 ya? bulan pertama. Oke. Nanti di 3 bulan berikutnya itu akan berbeda lagi Oke, dok. angkanya. Ya, siap. Novita Herdiani, apakah jenis susu formula mempengaruhi pertumbuhan pada anak, dok? Nah, Sayangnya iya. Jadi jenis itu maksudnya merek dok atau gimana dok? nah,
Pertanyaan jenis ini juga membingungkan, tapi saya anggap merek aja ya untuk dalam hal ini. Iya, berpengaruh. Karena kandungan susu formula beda-beda. Ada susu formula yang kita sebut paling menyerupai ASI, itu ada merek tertentu dan itu memang paling baik sebetulnya dari kandungan nutrisinya. Tapi ada juga susu formula yang ya betul-betul susu formula, jadi dia harganya terjangkau, tapi nutrisinya mungkin tidak sebaik yang tadi gitu. Sayangnya memang berpengaruh. Berpengaruh ya dok ya. Kalau ini saya punya pertanyaan pribadi juga sih dok. Kalau memang setelah ASI bukan susu formula, itu sebenarnya si anak itu perlu nggak sih dok setiap hari itu minum susu dok? Maksudnya? Di luar usia sudah tidak dapat ASI gitu, tapi di luar usia berapa misalnya? Misalnya usia 3 tahun gitu dok. Itu perlu nggak sih setiap hari itu minum susu gitu dok? Jadi kalau udah usia 3 tahun ya kita menyebutnya dia sebagai complementary food. Jadi seperti ya kalau kita bilang 4 sehat 5 sempurna, susu itu hanya tambahan. Jadi dibilang harus atau tidak ya tidak harus. Yang utama adalah makan. Karena makan utama itu zat gizinya tidak bisa tergantikan oleh susu. Ya. Jadi utamanya tetap makanan. Ya. Next dari Ed Zahrokaan, kapan waktu yang tepat memulai MPASI? Iya, 6 bulan. 6 bulan tadi atau yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, ya? Dari waktu yang harus terpenuhi ya dok ya? Betul, harus adekuat, kemudian tepat waktu tadi. Dari Edzul Faaminah 03, cara mencairkan ASIP agar nutrisi tidak hilang. Iya. Gak apa-apa ya dok ya. Ini karena antusiasme pemirsa dok. Jadi mereka tuh selama ini mungkin banyak gitu pertanyaan ketika ada pertanyaan seperti itu, nanya ke siapa ya? Ternyata ada acara seperti ini mereka pada bertanya gitu dok. Iya. Jadi untuk ASI perah itu memang ada caranya sendiri. Ada perlakuannya sendiri. Kita nggak bisa. Memang saya juga dalam praktek saya belakangan ini juga saya baru tahu bahwa perlakuan terhadap ASI perah masih belum tepat. Gitu. Dok. Jadi yang pasti ASI perah itu bisa disimpan dalam freezer atau bisa dibekukan. Tapi dari saat dibekukan sampai dia bisa dikonsumsi itu turun suhunya harus sangat perlahan. Jadi nggak boleh misalnya ASI perah yang kita simpan di kulkas langsung kita kasih di air panas, itu nggak boleh, itu jelas rusak kandungan nutrisinya. Kemudian ASI yang dari freezer misalnya beku langsung kita taruh di suhu kamar, itu juga nggak boleh karena penurunan suhunya terlalu drastis. Jadi penurunan suhunya harus benar-benar dari beku ke kulkas yang bawah, jadi cair dalam keadaan dingin dulu. Setelah itu kita botolnya kita alirkan dengan air dingin. Jadi dia tidak terlalu cepat penurunan suhunya. Setelah itu baru di suhu kamar. Suhu kamar. Setelah suhu kamar suhunya biasa sama dengan suhu sekitar, baru kita hangatkan. Itu pun hangatkan ya, bukan rebus. Iya, dok. Jadi ada juga nanti yang kemarin sempat ada ibu-ibu yang ASINya direbus dan itu pasti kandungan nutrisinya sudah rusak gitu, udah nggak bisa lagi. Dan ASI perah setelah dicairkan tidak boleh dibekukan lagi, jadi harus habis. Dok. Jadi memang ya dengan segala keribetannya itu, tapi karena manfaat ASI itu tadi ya dok ya, memang tidak bisa tergantikan sehingga ya istilahnya worth it ya dok ya, untuk tetap diberikan dengan segala kerepotannya, itu akan terbayar dengan kemaksimalan tumbuh kembang si anak gitu ya dok, kira-kira dok. Ternyata masih ada pertanyaan dari Ika Pujiati. Dokter, untuk tumbuh kembang anak apakah butuh tambahan vitamin tertentu dok? Tergantung anak yang seperti apa dulu, tergantung. Kalau anaknya dapat nutrisi yang sudah cukup baik, nutrisi ibunya saat menyusui sudah baik, ya mungkin dia tidak perlu tambahan vitamin. Tapi kalau memang anaknya dari makanan atau dari yang selama ini dia peroleh ternyata kurang, kita bisa lihat nanti misalnya dari berat badannya kurang atau tinggi badannya kurang, atau misalnya dia terlihat pucat, berarti dia butuh tambahan gitu. Tergantung per pasien. Ini ya dok ya, case per case ya dok ya, tidak bisa dipukul rata. Atau misalnya yang saya juga belakangan ini sering lihat, itu ada anak misalnya usia 1 tahun, belum tumbuh gigi, berarti butuh tambahan gitu. Tapi karena berarti kan dia kurang kalsium, berarti butuh tambahan vitamin. Tapi kalau misalnya 1 tahun giginya sudah banyak, oh ya sudah, berarti tidak perlu tambahan kalsium. Jadi tergantung case per case. Itu pun vitaminnya
ya disesuaikan dengan Betul. kebutuhannya ya dok Iya, ya. Oke. betul. Masih ada pertanyaan nggak Mbak, Mas? Untuk pertanyaan itu? Oh, oke. Untuk pertanyaan udah habis dok. Oh, oke. Nah, mungkin ini istilahnya kita hubungkan dengan kondisi saat ini ya dok ya, dengan maksudnya untuk sebagai pertanyaan penutup juga untuk dokter Anin. Ini dok, kan sekarang itu dengan kondisi pandemi ini dok, anak itu kan yang usia taruhlah PAUD atau playgroup, yang mana itu di bawah 6 tahun itu kan masih ada, ya maksudnya masih tumbuh kembangnya masih berlangsung ya dok ya. Nah, dengan aktivitas yang saat ini hanya di rumah saja, tidak ada aktivitas di luar, baik itu PAUD, playgroup atau TK, itu kira-kira pengaruhnya seperti apa dan ya apa yang harus dilakukan orang tua gitu dok? Ya, pandemi ini sebetulnya sih jelas berpengaruh ya terhadap aktivitas anak. Iya. Berpengaruh terhadap penghasilan orang tua gitu. Kaitannya nanti sama nutrisi anak. Kalau penghasilan orang tuanya kurang, otomatis nutrisinya nanti juga jadi mungkin berkurang. Jadi itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang. Tapi sebetulnya harusnya tidak berpengaruh. Harusnya. Harusnya, oke dok. Kemudian juga terkait aktivitas tadi, sebetulnya memang kita di dokter anak sekarang juga ngeluarin rekomendasi selama anak sekolah dari rumah gitu. Jadi itu nanti bisa dicari di internet, ada rekomendasi dari kami dokter anak. Terkait dengan yang pertama regulasi aktivitas harian, itu disarankan untuk usia tertentu memang berbeda-beda, tapi pada umumnya untuk usia sekolah kita sarankan sekitar 180 menit aktivitas fisik dalam sehari. Oke dok. Kemudian nanti ada regulasi aktivitas tambahan atau sedentarian, kemudian regulasi tidur, waktu tidur, dan yang terakhir screen time. Karena memang di masa pandemi gini anak di rumah umumnya screen time-nya naiknya drastis gitu. Jadi itu kami ada rekomendasinya sendiri, dan sebetulnya harusnya tidak ada masalah terkait tumbuh kembang selama kebutuhan asah-asih asuhnya terpenuhi, stimulasinya terpenuhi, nutrisinya terpenuhi. Jadi harusnya sih nggak masalah. Oke, tapi ya itu tadi screen time itu kalau boleh tahu dok, itu semua dok, baik itu gadget, TV atau seperti apa dok? Iya, semuanya. Oh, semuanya. Gadget, TV, HP, apapun yang bentuknya layar itu screen time. Itu screen time. Oke. Ya memang selama itu bisa terpenuhi asah-asih asuh dan memang harusnya bisa terpenuhi ya dok ya, tidak ada istilahnya orang tua tetap harus bisa memenuhi itu, harusnya tidak ada pengaruhnya selama kondisi pandemi ini. Walaupun tadi dokter Anin menyampaikan ada rekomendasi dok ya dari dokter spesialis anak, itu apa yang harus dilakukan pada anak di masa pandemi ini. Nah, mungkin itu bisa kita bisa dicari ya dok ya. Betul, ada di internet. Oke. Regulasinya. Oke, mungkin kalau kaitannya dengan tumbuh kembang kurang lebih seperti itu, atau dari dokter Anin mungkin ada yang perlu disampaikan lagi dok kaitannya. Udah banyak sih ya. Udah banyak ada. Siapa tahu buat mengakhiri message aja sih dok buat orang tua terutama sih ya. Iya, pokoknya kami itu dokter anak ya mungkin yang hampir sama seperti yang sudah saya sampaikan di IG Live yang sebelumnya. Oke, dok. Jadi kami itu dokter anak sebetulnya punya tanggung jawab juga terhadap tumbuh kembang anak. Gitu. Tapi kami bisa bantu kalau orang tuanya memfasilitasi. Kalau kami mau bantu tapi orang tuanya nggak punya waktu untuk membawa periksa atau mungkin belum tergerak untuk periksa, kita juga nggak bisa bantu apa-apa. Saya harus pesan sama semua orang tua, semua tenaga medis yang mungkin dengar ini, ya pokoknya kalau ketemu sesuatu yang tidak seperti biasanya, ragu, udah diperiksain aja deh. Jadi diperiksain, terus kalau mau lebih gampang, pokoknya setahun, kurang dari setahun, 3 bulan sekali anjurannya. Kurang dari 6 tahun, 6 bulan sekali. Itu periksa ke dokter anak untuk screening tumbuh kembang gitu. Itu buat praktisnya. Terus kemudian nutrisi sangat penting pada anak. Jadi mohon dibantu untuk nutrisi anak-anaknya. Maamnya juga makannya juga harus bergizi, harus beraneka ragam lah. Maksudnya jangan sembarangan beli makanan. Kemudian keterampilan makan itu adalah sesuatu yang harus kita latih. Jadi orang tua juga harus sabar, harus mau interaksi dengan anak, mau memberi contoh makan yang baik itu seperti apa. Jadi supaya nggak semakin banyak orang tua yang datang ke praktek saya sambil bilang, dok anak saya nggak mau makan. Nah itu padahal sebetulnya masalahnya mungkin sederhana gitu. Jadi
sebisa mungkin pokoknya orang tua harus melihat atau aware dengan masalah anak sedini mungkin. Dan kalau ada kekhawatiran, ada kebingungan, ada yang dirasa tidak pas, berarti udah periksa aja. Oke, Dok ya. Ya memang message-nya cukup ini ya Dok ya, bahwa dokter spesialis anak karena tanggung jawabnya itu benar-benar untuk generasi ke depan ya Dok. Betul, ya. Betul, kita maunya anak Indonesia itu pinter-pinter, pada amin, jadi bos, tangguh, kualitas, jadi udah harus baik. Ya dan itu memang perlu peran kolaboratif juga ya Dok ya, dari orang tua tentunya. Tadi yang disebutkan Dokter Anin tetap harus aware, paling nggak paham, aware, terus ya stimulasi-stimulasi tetap harus dilakukan. Jadi tahapan-tahapan tumbuh kembang itu bisa termaksimalkan dengan baik ya Dok ya. Selebihnya kalau memang ada kok dirasa ragu, ya nggak ada salahnya atau memang baiknya periksa, karena toh memang harusnya sesuai anjurannya itu anak di bawah umur 1 tahun per 3 bulan, di bawah umur 6 tahun per 6 bulan ya Dok ya. Dan maksudnya tahapannya itu banyak dan alat screeningnya masing-masing, jadi daripada bingung atau saya juga nggak bisa jelasin satu-satu. Ya Dok. Kontrol aja, periksa aja Dok ya. Nah, sekaligus menginformasikan ya Dok ya, di Rumah Sakit Umi Barokah ini mulai bulan Juli kemarin kita ada memang spesifik sih ya Dok ya, untuk klinik tumbuh kembang. Nanti akan ketemu dengan Dokter Anin tiap hari Selasa Jumat ya Dok ya, kalau nggak salah. Rabu Jumat. Oh, Rabu Jumat. Siap, Rabu Jumat, mohon maaf. Rabu Jumat nanti jadwalnya bisa dilihat di Instagram juga ada. Rabu Jumat jam 1 sampai jam 4 ya Dok ya. Nah, di situ kalau memang saat sesi tumbuh kembang nanti pasti akan kalau memang ada keluhan terkait putra-putrinya bisa disampaikan ke Dokter Anin. Di situ Dokter Anin akan bertanya lebih lanjut ya Dok, dan pasti akan diperiksa menggunakan instrumen-instrumen yang sesuai sehingga terukur dan objektif si anak itu memang ada keterlambatan atau enggak, atau memang harus ada intervensi yang seperti apa ya Dok ya. Selebihnya kalau memang tidak ada keterlambatan ya alhamdulillah, kira-kira seperti itu. Dan ya kembali lagi tidak usah takut atau ragu ya Dok ya, karena di Rumah Sakit Umi Barokah juga sudah memaksimalkan protokol-protokol untuk mencegah penularan COVID-19. Semoga semuanya aman. Seperti itu Dok. Ya, terima kasih banyak Dokter Anin sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya. Ini sibuk sekali sampai sore hari, alhamdulillah sudah selesai. Sudah membagikan ilmunya Dok buat kami semua, buat orang tua di rumah yang ikut menyaksikan. Mungkin kita closing juga Dok yang di live Dok. Terima kasih sudah ikut menonton, udah ikut bertanya. Semoga bisa terpuaskan jawabannya. Tapi memang tadi seperti yang disampaikan Dokter Anin, beberapa pertanyaan kan kurang detail ya Dok ya. Jadi Dokter Anin cuma bisa menjawab sebatas itu ya. Selebihnya kalau memang harus dirasa memang harus diskusi lebih lanjut, bisa ketemu Dokter Anin di Rumah Sakit Umi Barokah ya Dok ya. Terima kasih untuk yang nonton lewat YouTube, jangan lupa share, like, sama subscribe, komen juga boleh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Dok ya. Mungkin ketemu lagi di lain waktu dengan Dokter Anin juga. Semoga berkenan hadir kembali membahas. Sepertinya masih banyak Dok yang bisa dibahas. Tadi kayak ASI kayaknya masih bisa dibahas juga. Banyak insya Allah. Terima kasih. Saya tutup ya Dok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.